Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-malikul haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Azizul Hakim. Wa asyhadu anna nabiyyana wa rasulana Muhammadan an-nabiy rasulus shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'i bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nas'allahu ta'ala al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Wa nas'aluhu 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'an mubarakan halalan thayyiban wa imanan shadiqan wa 'amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya 'alima ma fi sudur akhrijna minadh-dhulumati ilan-nur. Amin ya Rabbi. Para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, kembali Allah mempertemukan kita Jumatnya yang mulia dan suci ini. Mari kita niati semuanya dengan iktikaf sekaligus thalabul ilmi, yang semoga niat baik kita itu akan menambah ridhonya, rahmatnya dan barakah kita, yang bisa memberkahi kehidupan kita, keluarga kita, dunia kita sampai akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita hari ini hadis 1736 ya. Bab ta'awud min syarri ma amila wa min syarri ma lam ya'mal. Bab memohon perlindungan dari kejahatan apa yang telah dilakukan dan apa yang belum dilakukan. Jadi mohon pada Allah terhindar dari itu, yang dilakukan tidak keliru, tidak sesat, tidak menyimpang, maupun juga yang akan dilakukan. Itu rencana kejahatan. Apa? Masih rencana kejahatan. Minta perlindungan yang rencananya. Ya, minta perlindungan dari apa ya? Kejahatan apa yang sudah dilakukan dan apa yang baru akan dilakukan. Ya. Hadis Ibnu Abbas, hadis dari Ibnu Abbas. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu itu selalu mengatakan, A'udzu bi'izzatika alladzi la ilaha illa anta. Aku berlindung dengan kekuasaanmu, dengan keagunganmu juga boleh. Alladzi la ilaha illa anta, yang tidak ada Tuhan selain Engkau. Alladzi la yamutu, tidak ada Tuhan selain Engkau dan juga yang tidak akan mati. Wal jinnu wal insu yamutun, sedang jin dan manusia semuanya mati. Jadi intinya menegaskan bahwa Engkau ya Allah Maha Kuasa, Engkau tidak akan pernah mengalami mati, hidup terus menerus. Makhluk manusia dan jin semuanya pasti mati.
Akhrajah al-Bukhari fi kitab at-tauhid. Dia sebutkan dalam kitab tauhid babu qalihi qalillahi ta'ala wa huwal azizul hakim. Jadi hadis tafsir ini maknanya dari firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 4, wa huwal azizul hakim, dan dialah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Satu sisi merendahkan diri yang pasti akan mati dan memohon kepada zat yang tidak akan kenal mati sampai kapanpun. Masukkan dalam bab tauhid karena kita benar-benar meyakini itu. Berikutnya hadis Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berasal Abi Musa al-Ash'ari tentunya, berasal dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yad'u bi hadzal du'a. Sungguh Rasulullah itu dulu selalu berdoa dengan doa ini. Apa doanya? Rabbighfirli khoti'ati. Wahai Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku. Wa jahli, dan kebodohanku. Wa israfi. Apa israf itu? Ya, berlebihanku, atau perbuatan yang melebihi batas dariku. Fi amri, dalam urusanku. Fi amri kullihi, dalam segala urusanku. Wa ma anta a'lamu minni, dan dari apapun yang kau lebih tahu daripadaku. Allahumma ighfirli khotoyaya wa amri. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan kesengajaanku. Amdi, kesengajaannya. Wa jahli, kebodohanku. Wa hazli. Wa hazli, apa hazli itu? Alhasilnya masalah maknanya main-main yang tidak serius. Di situ apa itu? Apa? Senda guru. Yang tidak serius ya, asli main-main yang boleh katakan sia-sia. Wa kullu dzalika indi, dan semua itu ada pada diriku. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampunilah apa yang sudah aku lakukan dan apa yang belum aku lakukan. Harfiahnya tentu apa yang sudah aku dulukan, apa yang saya akhirkan. Maksudnya apa yang sudah terlanjur aku lakukan, bahkan apa juga yang belum aku lakukan. Wa ma asrartu wa ma alam, dan segala apa yang aku rahasiakan maupun apa yang aku nyatakan. Antal muqaddimu wa antal muakhir. Engkaulah yang mendahulukan dan mengakhirkan. Wa anta ala kulli syai'in qadir, dan engkau maha kuasa. Ini semuanya pakai saya ya. Khusus Rabbighfirli khoti'ati
wa jahli wa israfi fi amri kullihi wa ma anta lam bihi minni Allahumma firli khatayaya wa amdi wa jahli wa hasdi wa kullu dhalika indi Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhart wa ma asrar wa ma alan antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Ini juga puitis ya doanya. Akhrajul Bukhari, diriwayat oleh Imam Bukhari fi kitab ad-da'wat, dalam kitab doa-doa. Bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, babnya tentang sabda Nabi, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampuni segala apa yang telah aku lakukan dan apa yang belum aku lakukan. Berikutnya lagi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis bersumber dari Abu Hurairah, anna Rasulullah kana yaqul, Rasulullah dulu selalu mengatakan doa ini tentunya. La ilaha illallah wahdah. Tidak ada Tuhan selain Allah saja sendiri. Azza jundah, yang menguatkan atau yang mendukung tentaranya, wa nasara abdah, dan menolong hambanya, wa ghalabal ahzab wahdah, dan mengalahkan musuhnya sendirian. Fala syai'a ba'dah, tidak ada satu apapun ya selain Allah yang seperti itu. Jadi apapun pasti tidak sampai ke tingkatan itu. Tentu yang semacam ini doa-doa ini ya kalau dihafal tentu lebih bagus, tapi dibaca pun boleh, tidak harus dihafal. Buat bacaan sendiri misalnya ditulis waktu zikir, kita baca berulang-ulang nantinya ya. Ini seperti takbiran. Apa? Lafaznya seperti takbiran. Takbiran ya. Yang terakhir itu terutama ya. Yang la ilaha wahdah, azza sundah wa azza ma akhzab, la ilaha illallah. Berikutnya hadis 1739, bab tasbih awalan nahar wa inda naum, bab tentang bertasbih ya. Kapan itu? Awal nahar, pagi-pagi tentunya ya, di pagi hari, wa inda naum, dan ketika mau tidur. Yang lalu yang panjang juga kalau tidur juga ada yang nomor berapa itu ya, nomor 1734. Hadithu Aliin anna Fatimah alaihissalam syakat ma talqa min atharir roha. Hadis dari Ali radhiyallahu anhu ya, bercerita tentang istrinya. Istrinya siapa namanya? Fatimah, ya, putri Rasulullah SAW. Anna Fatimah alaihissalam, bahwa sungguh Fatimah alaihissalam itu syakat ma talqa min atharir roha, mengadu. Karena apa? Sebagai akibat kepayahannya
karena ngerjakan rumah tangga kerjakan sendiri ya. Tapi ternyata Perdana Menteri Jerman siapa Pak? Merkel namanya itu terus sampai jadi Perdana Menteri ya, dan terlama itu nggak punya pembantu. Nggak punya suami. Nggak punya suami ya? Punya. Punya suami, dia melayani suami juga, termasuk mencuci pakaian, masak, luar biasa. Di abad modern seperti masih seperti itu. Mesin cuci. Apa? Nggak punya mesin cuci. Ya tentu mesin cucinya pasti ada aja. Ya artinya mencuci itu dengan mesin cuci ya. Dan tidak punya ajudan, tidak minta ajudan. Coba sini wali kota itu ajudannya berapa? Kendaraannya kendaraan sendiri, bukan plat merah ya. Luar biasa ya. Dan rumahnya tetap. Rumahnya di apa? Di apartemen. Ya. Seorang Perdana Menteri ya, yang dilakukan Islami sekali lah kira-kira ya. Nah ini tadi Fatimah putri Rasul pernah kira-kira gampangnya sedikit sambat Rasulullah ya, nggak punya pembantu gitu ya. Dan dalam riwayat lain malah apa namanya itu, kalau tempatnya deplok namanya tepung itu pakai tangan sendiri. Ini mengadu dari akibat ya, pekerjaan rumah tangga yang dilakukan sendiri, tidak punya pembantu. Fa'atan Nabiya salasam sabyun, maka suatu hari datanglah begitu sabyun. Sabyun itu apa? Sabyun itu asal maknanya ya, itu orang yang setelah perang ya, itu kan yang kalah dari tawanan. Nah, dulu tawanan menjadi budak, tawanan jadikan budak. Itu semangat apa itu? Tawanan ya. Asalnya tawanan perang ya. Dulu budak itu akibat perang semacam itu. Jadi ada seorang yang dari asalnya tawanan kepada talaqat, maka Fatimah ini pun pergi kemana? Kepada Rasul tentunya. Falam tajidhu, maka dia tidak menjumpai Rasul. Fajata Aisyah fa'akhbaratha, maka di sana hanya bertemu dengan Aisyah. Kemudian Fatimah memberitahukan atau mengadukan itu kepada Aisyah. Falamma ja'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhbarathu Aisyah bimaji'i Fatimah. Maka setelah Nabi Muhammad datang, Aisyah pun memberitahukan tentang kedatangan Aisyah ke rumah tadi itu. Faja'a qadami ala sadri, faja'a an-nabi ilaina, faja'a an-nabi sallallahu ilaina, maka datanglah Nabi Muhammad SAW kepada kita. Kita siapa ini? Ali sama
Ya, Ali sama Fatimah ya. Waqad akhadna madaji'ana, dan saat itu kami sudah berbaring untuk tidur. Fadhabtu aku, maka aku segera bangun untuk menemui Nabi. Faqal ala makanikuma, tetaplah kamu berdua di tempat tidurmu itu, enggak usah bangun, enggak usah datangiku gitu. Faqa'ada bainana, maka Rasulullah pun duduk di antara kami. Hatta wajadtu barda qadamai ala sadri. Ini kalau terjemahan harfiah, sampai aku merasakan atau menjumpai barda qadamai. Bardun itu dinginnya kedua kakinya di atas dadaku. Apa gitu juga terjemahan di situ? Ya. Bisa jadi kiasan ya. Kalau harfiahnya seperti itu, biasa kata kiasan. Coba nanti saya bacakan di bawahnya apa ada itu keterangannya ya. 7-9 ya. Oh, enggak ada sini. Enggak ada makna kiasannya ya. Waqal, kemudian Rasulullah bersabda, ala u'allimukuma khairam mimma sa'altumani. Tidakkah aku ajarkan kepada kamu berdua ini lebih baik daripada apa yang kalian berdua minta dariku? Ini meskipun tidak dikisahkan di sini, ada kisah lain, ada hadis lain. Ya. Tadi apa? Mohon pembantu. Ya. Fatimah itu minta dibantu oleh seorang pembantu. Maka Rasulullah pun mengajarkan tidak usah pakai pembantu, dan itu yang lebih baik untuk umatnya kalian berdua. Idza akhadtuma madhaji'akuma tukabbiru ba'an wa thalathin. Sekalian ya sudah berangkat tidur atau memulai tidur atau mulai berbaring, maka bertakbirlah kamu berdua 34 kali. Wa tasbaha salasan wa salasin. Asalnya waktu sabbiha, tapi ini diringankan, ditahfifkan, ditasbaha. Kalau tasbah itu bisa bermakna berenang ya. Sabaha yasbahu, berenang. Alimu auladakus ar-rumasiba rimayat as-sibaha. Ajarkan anak-anak kalian itu riwayah. Rimayah itu zaman itu adalah berlatih anak. Kalau sekarang ngajar mereka menembak gitu ya. Wasibahah itu renang. Di sini agar keduanya bertakbir 34 kali ketika siap akan tidur. Wa tasbaha salasan wa salasin. Ini biasa ya, bertasbih 33 kali.
Wa tahmada, bertahmid salasatan wa salasin, 33 kali juga. Fa huwa khairul lakum min khabib. Maka doa itu tadi jauh lebih baik dari mengambil seorang pembantu. Jadi luar biasa ya. Kira-kira di mana kebaikannya kira-kira itu ya? Kebaikan di mana? Kok lebih baik dari pembantu? Anunya apa ini kira-kira? Apa? Ya, mungkin dengan begitu ya, dengan kekuatan fisik, dia bisa mengerjakan apapun tanpa merasa lelah. Baik, di sini apa ada penjelasannya? Ana man wadhaba ala hadza ma'ani dia. Oleh Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa siapa yang rutin ala hadza dzikr, merutinkan bacaan ini indan naum, ketika akan tidur, lam yusibhu i'ya, tidak akan pernah merasakan payah, tidak akan pernah merasakan letih. Lianna fatiru anha syakat at-ta'ab minal amal. Jadi karena Aisyah itu Fatimah ya, Fatimah itu mengadu dia kecapean melakukan perbuatan rumah tangga. Sallallahu alaihi wasallam, maka dialihkan oleh Rasulullah untuk melakukan itu tadi. Jadi berzikir ya. Tadi 34 kali takbir, kemudian 3 kali tasbih, kemudian 33 kali tahmid. Itu khairul lakum min khadim, kata Rasulullah. Lebih baik buat kalian daripada mengambil seorang pembantu. Jadi ini kira-kira juga di samping tidak rasa capek juga mungkin tidak sakit, kemudian itu berzikir lagi, ya tentu nilainya jauh lebih baik daripada itu ya. Akhraj Bukhari fi kitab Fadl Ashabin Nabi, ya Bukhari dalam kemuliaan para sahabat Nabi, babu manam Ali bin Abi Thalib Al-Qurashi, babnya tentang keistimewaan kelebihan Ali bin Abi Thalib Al-Qurashi yang bangsa Quraisy itu ya. Agaknya aneh ya ini ya. Jadi pembantu rumah tangga, kemudian Rasulullah tidak mengabulkannya. Memang maksudnya Ali itu juga kasihan Fatimah kan betul. Kemudian kenapa kok pembantu minta pada Rasul? Ya. Tentu maksudnya minta izin kepada Rasul. Kalau dia melangkah sendiri, dan dia putrinya Rasul. Kemudian ternyata sahabat Rasul adalah itu. Ya. Biar ada 2 hikmah saya kira ya, tadi ya. Satu, bisa terjauhkan dari rasa letih ya, bahkan menyehatkan badan kira-kira begitu. Ditambah lagi jadi
bertakbir, bertasbih dan bertahmid tadi. Barang ini bisa kita praktekkan ini. Itu pengiritan itu. Apa? Pengiritan uang. Ya pengiritan juga ya. Atau mungkin ya, betulnya ada duit, tapi baik dikasihkan orang ya. Namun demikian bukan kita dilarang ya, pembantu bukan dilarang, boleh saja. Tapi kayaknya kalau kita ingin sekaligus lebih sehat, kerjakan sendiri. Untuk baca khotibnya boleh ya? Apa? Khotibnya tadi baca itu sama. Khotibnya? Pembantunya juga baca itu. Boleh baca takbir ya. Apa? Alhamdulillah kan boleh. Iya. Pembantunya yang baca. Oh, pembantu yang baca. Ya boleh saja. Siapapun boleh baca. Itu kan yang takbir, ya tasbih, tahmid itu kan bacaan keseharian kita. Ya. Tapi saya nggak tahu rahasianya yang satu kok 34 itu dia. Biar 100 ya. Hah? Jadi kan biar 100. Jangan kue banyak. Enggak, ini kan biasanya kan 33 yang lain ya, tasbih 33, tahmid 33. Ya. Dan Allah itu Allah witrun yuhibbul witra fil amri kulli. Allah itu ganjil dan dia menyukai yang ganjil dalam segala urusan ya. Tapi yang khusus ini kok 34 kali. Mungkin itu dipukul sama takbir itu. Apa? Takbirnya hilang. Ya mudah-mudahan yang dilakukan takbirnya mengagungkan Allah ya. Biasanya takbirnya belakang. Takbirnya dulu. Ya. Ya ini takbirnya duluan juga dan jumlahnya genap 34 kali. Ya. Perlu kita ajarkan ini ya pada ibu-ibu ya. Namun demikian sebenarnya ya tidak dilarang dan juga ada baiknya kalau itu asal dia itu ya kita hargailah karena ada yang bahkan di Indonesia aja di mana rumah Margojo itu kan pernah ada pembantu disetrika ya. Tapi mungkin Cina yang sampai disetrika ya. Jadi ya jangan dianggap sebagai budak. Bahkan usahakan makannya yang dimakan tuannya kan itu ya. Orang masih banyak itu juga orang kita aja masih banyak itu. Sengaja dibedakan sebagainya ya. Nah ini masih punya taman Apa? taman perang ini ada taman yang ini dari yang diminta Argentina kan. Oh ya. Ya ini kan tawanan dari bulan datang ya. Fa'atannya sabyun. Ini seorang tawanan. Mungkin yang nggak tahu apa menawarkan Allah alam ya. Tapi sebenarnya kan karena kebetulan saat saya tadi malam saya baru ke ya menantu saya lah yang anaknya Pak Edi itu Pak Edi dulu kepala sekolahnya Hikmah di Batu sekarang. Saya kaget juga ya. Pembantunya dari daerah Lamongan juga di desa. Ternyata dia itu sejak SD itu mondok sampai tamat tingkat aliyah. Menurut sekarang itu pucuk ke utara sedikit sana. Saya kaget tuh. Ini, tapi ternyata katanya dia juga membantu juga di Malang katanya gitu. Tapi ya orang Lamongan juga tuan rumahnya. Kadang-kadang babunya tidak haji. Apa?
dihajikan bareng-bareng ngomong. Ya, syukur kalau gitu ya. Ya, yang di Saudi itu kalau kebetulan baik majikannya diajak ngelencer di mana-mana. Diajak ngelencer. Ya terus doa bepergian itu juga mohon dijauhkan dari capeknya bepergian. Iya. Itu kalau yang sangat berkan Allahumma nas'aluka fi syafa'ati birra taqwa wa minal amali ma tarda. Ya. Nah, itu kan min wa'sa'is safar. Dari kesulitan atau apapun yang macam sebenarnya. Wa ka'abatil manzur. Itu artinya Apa? Ka'abatil manzur. Ka'abatil manzur. Ya. Melihat sesuatu yang tidak baik. Wa su'il munqalab. Apa itu? Jeleknya pemandangan. Bukan. Jadi kejelekan dari perjalanan ini ketika pulang Rasul munqalab bil ahli wal walad, baik terhadap keluarga maupun anak. Lengkap ya. Ya, ini kalau umroh kan selalu berdoa ya. Allahumma inni a'udzu wa'tha'is syafar wa ka'abat mandur wa su'il qalabi fil mali wal ahli wal walad. Ya. Jadi memberi pekerjaan tadi itu. Jadi jangan, menurut saya jangan hanya mengeksploitasi sebagai pembantu, tapi kita memberikan pekerjaan juga kan kepada sesama kita, ya, sama kita. Ya. Karena saya teringat, saya pernah mendengar, saya belum ketemu saya. Katanya pernah atau sampai selesai nggak tanya, mondok di Gondor. Kemudian di Porong apa Gempol sana, dia itu hanya buka tambal ban. Nah, tambal ban saja itu ternyata perlu pembantu juga kan itu. Jadi artinya itu juga membuat lapangan pekerjaan untuk orang lain. Jadi tambal ban itu nanti akhirnya tambah bisa menyediakan apa di situ. Ya, hanya tambal mungkin bannya udah rusak, ada bisa beli bannya di situ. Nah, jadi membuat lapangan kerja. Terus iya. Kalau pegawai negeri apa Pak? Asisten juga ya. Tapi ternyata berikan saya cerita aja. Besoknya buka lagi timurnya, Bangil, surat sampai Banyuwangi katanya. Nah, itu kira-kira bisa buat lapangan untuk berapa orang kira-kira itu? Saya teringat hadis Sahih Muslim itu, ma min muslimin zara'an. Tidak seorang muslim yang menanam tanaman apapun, ya'kulu bi thayrun aw dabbatun, yang dari tanaman yang dia tanam itu ada burung yang bisa makan darinya, aw dabbatun, atau makhluk melata apapun, illa kana lahu bihi shadaqah. Maka setiap makhluk tadi yang bermanfaat dari itu mengirimkan pahala sedekah kepada yang nanamnya.
tanaman apapun loh ini ya, apa rumput apapun. Kok ada makhluk lain bisa mengambil dari itu? Setiap yang diambil oleh makhluk lain itu memberikan pahala sedekah kepada yang menanamnya. Nah itu kalau beri lapangan pekerjaan pada orang gimana Pak? Kan jauh lebih. Tidak mungkin dia mendapat nilai sedekah yang lebih. Tanamannya padi ya. Apa? Padi nggak perlu burung Kalau padi ya otomatis masa padi mas sengaja saya berikan boleh saja kalau dibelikan ya. Ya untuk mengundang burung biar kenyang ya boleh saja. Tapi kan aneh ya. Jadi bisa kita bayangkan kalau mencari apa itu gimana pahalanya. Ya, saya pikir Masya Allah ya, saya jadi pegawai negeri sampai mentok pangkatnya sampai pensiun nggak bisa beri lapangan kerja pada orang, belum berhasil membuat itu. Kecil rasanya jadinya ya. Tapi juga tidak seperti anu ya, saya kira ya di sini saya kira ada, di UIN juga ada itu ya. Ya. Yang masuk keluarga ini kabeh. Anaknya, tuh mantunya dan lain sebagainya di pegawai negerikan semua. Kuyono yang seperti itu. Kalau saya kira beda, tidak memberikan lapangan pekerjaan, tapi ya mungkin menutup hak yang lain ya tidak ada. Anaknya jadi wali kota kan? Ya gitu. Anaknya jadi wali kota, mantunya jadi. Oh itu ya. Dinasti kok ya. Ya, ini juga ada dinasti begitu. Dulu di Deplu juga begitu katanya. Karena adik saya itu pernah dia dari UNED Jember, apa namanya, prodinya aja prodi hubungan luar negeri ya. Hubungan luar negeri ya. Kemudian mencoba melamar ke Departemen Luar Negeri. Ternyata pengumumannya itu hanya beberapa saat atau beberapa hari itu sudah full sudah. Karena sebelum diumumkan keluar itu sudah diumumkan keluarganya sendiri. Pertamina juga gitu ya. Apa? Pertamina itu. Oh gitu juga ya. Ya kita hampir semuanya dinasti gitu modelnya. Ya. Jadi kata belece itu ya. Ada catat titip ya. Memang hampir situ kita. Jadi bukan yang benar-benar right man on the right place itu ya. Dan di samping sudah tutup, katanya usianya dibatasi itu. Dia bisa itu 2 hari nggak bisa juga. Sehingga gagal jadi diplomat kan. Tapi berikutnya dia berlanjut dia melamar di sekretariat DPR. Saat itu sudah ada pendahulunya orang Ponorogo, bahasa lupa. Dulu pemain HW Surabaya, siapa lupa saya. Apa namanya? Tapi ternyata kesejahteraannya kering saat itu. Yang sampai pensiun itu yang orang Ponorogo itu. Pemain bola baik. Terus bukan main. Kalau Waskita tahu saya. Waskita pernah didolok sih sudah gitu. Ya. Nyapa enggak ini garing gini ya cuma lamar ning gini. Garingan ning gini ya. Lah istrinya orang Gresik Pak itu, orang Gresik. Aslinya siapa lupa namanya ya. Nah, terus kan udah meninggal dunia. Nah, jadi akhirnya masuk juga tapi apa begini garing gini. Tapi ternyata nasibnya beda ya.
Ya Allah jangan ya. Jadi gagal di Departemen Luar Negeri, jadi anggota sekretariat DPR. Sekretariat bukan DPR, gawe administratif gitu. Tapi dia bernasib baik karena ya, meskipun tidak di luar negeri, dia itu sering diajak oleh ya itu, jadi hampir semua negeri di atas planet hampir semuanya pernah dikunjungi Pak. Ketika Harmoko misalnya jadi ketua DPR, dia mendampingi karena gontornya itu ya. Ke Iran itu, misalnya Iran itu bahasa Arab. Yang ngawal ke sana. Ya. Termasuk siapa yang PKS yang sekarang ini, siapa yang namanya? Yang lalu bukan yang sekarang. Yang dari Makassar. Yang akhirnya membuat PKS baru itu. Itu termasuk yang membantu dia ngelamar istrinya yang dari Eropa Timur, siapa namanya, nikah dengan dari itu. Jadi keliling man pernah telepon, kamu jangan kemana, aku agak ning Kuba saya ini, karena aku ning Rio de Janeiro, Brazil. Ternyata oleh Allah di jalan lain, yang tadi seniornya Garingan ini ternyata bisa ngelencer kemana-mana, sering ngawal itu. Termasuk yang terakhir ini siapa namanya, Hidayat Nur Wahid itu, dia kan ketua BKSPP, intinya Badan Kerjasama Parlemen Dunia itu. Oh, sudah keliling terus itu, mantap parlemen. Tapi nasib orang ya tentu tidak ada yang tahu nasib kita itu. Apa nasib kita? Ya, akan kita ini ya. Saya juga nggak pernah merencanakan saya jadi orang Surabaya, itu nggak pernah. Tapi jadinya orang Surabaya. Ya sekali lagi tadi saya katakan yang namanya memberi lapangan pekerjaan itu luar biasa, karena tadi ya, burung saya makan dari tanaman yang kita tanam itu. Nah, jadi kalau mau emprit menghabiskan padi tadi pahalanya banyak juga Pak ya. Ya. Akhrajul Bukhari fi kitab Fadhaili Ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Bukhari di dalam kitab keutamaan atau fadhail, fadilah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab manabi Ali tadi, manakibnya Ali tadi ya, keistimewaan kemuliaan Ali bin Abi Quraisy tadi. Berikutnya bab istihbab du'a inda siyahid. Bab dianjurkannya atau disenanginya oleh Allah doa ketika ayam jantan berkokok ini. Inda siyahid, ketika ayam jantan itu selalu bangunkan kita ya. Tapi di sini nggak pernah dengar, nggak ada yang pelihara ayam ya. Tapi kan tidak ada kan ayam jantan baru jam 7 baru berkokok, mesti masih menjelang subuh. Nah, dan ini ternyata kok kan ini berkita tentang Nabi kan, berarti di sana tanah Arab juga ada juga ya. Ya, ada juga. Saya pernah namanya Syekh Umar, dia itu punya kebun kurma di Tukuba. Dulu saya selalu langganan di situ, Linda Jaya itu setiap tahun saya ajak mampir di situ itu ya. Dan saya mesti nggak boleh beli, langsung suruh ambil sendiri gitu ya. Kemudian dia tunjukkan pada saya, karena ngadu, saya itu setiap keluar negeri itu, ke Asia itu, negeri mana itu, pulang saya mesti bawa ayam.
dari ayam dari negeri mana itu dibawa juga oleh-oleh untuk. Tapi anehnya kok nggak mau bertelur di kubak itu. Terus saya tunjukkan satu ini dari Pakistan, dari Thailand, dari India. Ternyata apa? Wong semuanya ayam jantan. Gak ngerti wong Arab ya. Semuanya jago. Kok jaluk ngendok ya? Wah, saya Umar ki goblok ya. Dari ayam dari beberapa negara nggak ada yang mau bertelur. Ternyata ini jantan semua ini. Ya. Bab musibah doa inisiatif tadi ya. Bab ya di harapan di saya apa di syarat ya. Baca doa ketika ayam jantan berkokok di pagi hari itu. Hadithu Abi Hurairah Nabi Muhammad. Hadis dari Hurairah Rasulullah bersabda, "Idza samtum siyahat dika fas'allahu min fadlih." Jika kalian mendengarkan ya berkokoknya ayam jantan pagi hari, tentu fas'alullah min fadlih, mohonlah karena dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha ra'at malakan, karena ayam jantan kita berkokok ternyata dia melihat malaikat. Jadi binatang kelebihan di situ. Ya. Mata kita karena nggak ada cahaya nggak bisa lihat. Matanya kucing bisa, matanya anjing bisa, ya. Bahkan matanya tikus bisa. Ini bisa melihat malaikat. Wa idza sami'tum tahikul khimar, tapi kalau kalian mendengarkan tahikul khimar apa namanya itu? Suaranya khimar apa mau? Kalau sapi ya bang, ini kan namanya lain. Kucing mengeong, sapi apa? Jadi maksudnya kalau kamu mendengar suaranya khimar, padahal suara khimar itu dalam Al-Quran apa itu? Inna angkal aswati la sautul hamir. Sungguh sejelek-jelek suara itu suaranya khimar keledai. Kenapa? Ada yang pernah dengar suara khimar? Oh. Enggak gitu suaranya. Ya. Suaranya itu yang paling menyakitkan memang. Suaranya seperti kalau kita gergaji yang model orang tradisional itu, kayu diangkat ke atas, kemudian oleh dua orang di atas dan di bawah itu. Ya. Itu waktu mikir giginya gergaji itu. Suaranya gimana? Koyok nyayat hati rasanya, nyayat hati. Itu suaranya keledai itu seperti itu. Jadi koyok teriris-iris yang namanya hati itu mendengar suara itu. Itu suaranya keledai itu semakin engkal aswat la sautul hamir. Namun demikian ternyata dia lihat apa itu? Fa idza sami'tum nahi kul khimar fata'awwadzu billah, maka mohonlah perlindungan kepada Allah minas syaitan, dari setan. Fa innahu ra'a syaitanan, karena keledai waktu berbunyi berarti dia itu melihat ada setan. Tentu setan yang dari jenis jin, bukan dari jenis manusia. Yaitu sekaligus salah satu kelebihan hewan itu, punya mata lebih tajam dari mata kita. Ya. Ini kok cuma dua hewan ya? Hewan lain itu apa? kucing, harimau, Ah. anjing itu gimana?
Iya, ya karena jarang mendengarkan harimau ya. Dan mungkin yang banyak di sana kan itu Pak. Harimau kan tempatnya di hutan, apa di sana ada hutan? Makanya saya dulu ngeritik terjemahnya Bu Zaitullah dan Pak Artani. Menerjemahkan ada unta tapi terjemahkannya fi ardin apa namanya. Pokoknya tanah yang kosong dan kering. Unta kok dalam hutan terjemahnya. Unta gak ini hutan, enggak ono hutan itu malah tanah yang kering, tanah yang nggak ada tanaman sama sekali. Kalau di hutan ya harimau, kera itu di hutan. Ya, jadi kelebihannya itu ya. Dan akhirnya yang banyak dan memang ini ya. Keledai itu banyak di sana. Bahkan di Asia Tengah sampai hari ini pun ya, di Asia Tengah sampai yang negara dingin itu juga masih sebagai kendaraan dan pembawa barang-barang orang itu ya. Apalagi tempatnya bukit-bukit itu ya. Itu kendaraan yang paling praktis yaitu ya. Kuda, tapi yang banyak malah khimar itu. Akhrajahul Bukhari fi kitab Bad'il Khalqi. Aneh ya. Riwayat Bukhari dalam kitab awal mula penciptaan. Ya, penciptaan langit dan bumi termasuk babnya babu kharimalil muslim ghanamun yattabi'a sya'ful jibal yattabi' babu khairu malil muslim ghanam ternyata ya sebaiknya harta seorang muslim itu adalah ghanam. Apa ghanam itu? Domba ya. Apa? Di sini domba. Iya, ghanam itu domba ya. Jadi ini yang bulunya itu namanya suf, sama aswaf itu yang jadi wool itu atau biri-biri gitu ya. Kemudian yattabi bi sya'ful jibal. Apa diartikan apa itu? Yang di bawahnya ke puncak. Kok yang di bawahnya? Yattabi biha sya'ful jibal. Khairu malil muslim ghanam yattabi bi sya'fal jibal. Domba peliharaan tapi di Gunung Semeru ya. Kalau yang ya, kalau yang domba itu biasanya tidak di gunung-gunung kan. Yang di gunung itu ada jenis sendiri itu, yang punya apa namanya sumu ya bos kita. Punya apa sumu apa bahasa Indonesia-nya? Tanduk. Tapi yang hidupnya di gunung-gunung itu. Tapi ini kok ghanam, kalau bukan domba pada dimaksud. Jadi jenis itu hampir seperti memang ininya tanduknya mirip dengan tanduknya domba, tapi kalau budenya antara kambing biasa dengan apa binatang yang di hutan itu, bukan kambing gitu ya. Jadi mirip itu ya. Karena di gunung. Kalau sya'aful nakhil itu pelepah kurma, tapi ini kok sya'aful jibal puncak gunung kan maksudnya. Siapa Pak tadi maknanya? Domba yang di bawahnya ke puncak gunung. Puncak gunung ya. Jadi mungkin domba yang khusus itu yang hidupnya di lereng-lereng gunung itu. Ya kalau domba memang sekarang dari domba ini kan produk pakaian wool itu, dan wool itu kan terus pakaian yang mahal kan. Makanya
Ali bin Abi Thalib kata hikmahnya kepada kemudian nasihat kepada Ammar ibnu Yasir, ya Ammar, alama kata Allah. Ya Ammar, kenapa kamu tuh mengadu atau sambat terus jauh-jauh itu? Fa ini roh itu hadatun fi akhafi syai'in, karena aku melihat puncak kenikmatan dunia itu justru terletak pada yang hina-hina. Puncak kenikmatan dunia justru terletak pada hal yang hina-hina. Apa kata beliau? Misalnya pakaian itu yang isi hul dari bulunya domba, atau sutra dari apa? Dari liurnya lalat barangkali, kan menjisikkan. Kemudian musik jauh kenikmatan dan sumber penghasilan juga. Ini loh gara-gara kita saya sekarang pondoknya luar biasa buat. Tahu pondoknya ini? Loh, punya pondok di Pondok Indah. Pondok Indah Jakarta. Padahal musik itu apa? Hanya getaran suara, getaran udara, getaran suara. Kemudian parfum terbaik apa? Al-misku dalam bahasa Arab. Dulu terjemahan lain minyak kasturi yang terkenal. Padahal minyak kasturi dari apa itu? Min fa'rah katanya. Itu dari darahnya Musa. Itu yang paling istimewa itu ya. Jadi rugilah kalau kamu sambat hanya gara-gara kenikmatan dunia. Jadi puncak itu malah justru karena hal yang sangat hina. Maka mengadulah, sambatlah tentang akhirat sana, tentang dunia. Itu nasihat Ali bin Abi Thalib kepada Ammar bin Yasir. Satu lagi saya kira ya, babu du'ail karbi ya, namanya dari kurab. Hadis Ibnu Abbas, doa tentang al-karbu itu bencana malapetaka ya, dan sebagainya. Jamnya kurab. Hadis Ibnu Abbas anna Rasulullah kana indal karbi, sungguh Rasulullah SAW selalu bersabda ketika ada musibah, ada bencana, la ilaha illallah, tahu tentu, al-azimul halim, yang maha agung, yang maha halim, apa? Maha ya, tabah saja, subur, sabar. Jadi diartikan apa Pak? Penyantun. Al-Halim. Maha pemaaf ya. La ilaha illallah Rabbul Arsyil Azim. Tuhan pemilik arsy yang agung, la ilaha illallah, sama Rabbus Samawat wa Rabbul Ard. Pemilik, pencipta, ya, penjaga seluruh langit dan bumi, dan juga arsy yang maha. Jadi setiap ada bencana sekarang, misalnya pas ini ya Semeru itu, ternyata Semeru luar biasa mengalahkan Merapi sebenarnya. Yang namanya rumah ada yang tenggelam sampai atap ya. Yang terbaru kemarin sekarang ini lahar dingin. Lahar dingin juga. Kalau aku yang pertama Pak, lahar dingin kan air basah. Kalau aku yang pertama itu yang kata siapa namanya dulu, Gunung Merapi, Mbah Marijan. Mbah Marijan. Kemudian pengiklan, bintang iklannya jamu apa itu?
Ya, rusa-rusa ditir rasa-rasa berarti nggak ngerti ya, bukan orang Jawa. Rusa itu rasa-rasa. Kan awan apa namanya? Yang pertama apa namanya? Kayak mendung kalau Mbah Majen nyebutnya wedhus gembel. Itu kan awan panas. Bahkan beliau sendiri meninggal karena itu. Jadi Marijan dulu meninggal di rumahnya dan kan meninggalnya dalam sujud katanya. Allah alam betul atau tidak ya. Dalam posisi sujud. Sujudnya nggak ada kemana. Saya nggak tahu ya. Nggak tahu nggak diceritakan. Apa sujud menghadap kiblat atau menghadap Merapi ya. Karena dianggap penjaga Menara Rapi kan saat itu. Kan dia Merapi. Mbah Marijan sampai terkenal semacam itu. Jadi saudara kita itu ternyata Masya Allah ada yang rumahnya tenggelam dalam pasir ya, dan itu pasir panas loh yang pertama panas, bakar juga. Dan sekarang pun masih ada yang masih belum ketemu karena tertimbun oleh pasir yang luar biasa. Nanti nggak dingin kan pasirnya bisa dijual. Oh iya, pasti itu bawa rezeki juga. Itu daerah jual pasir sekarang malah dikembali tak memplok-plok dewi kira-kira gitu ya, pek-pekan dewi kira-kira. Akhirnya kewalahan kita. Nah, itu baru satu gunung. Padahal nanti buat aku nul jibalu kalainil mangfus itu apa itu? Gunung itu berterbangan seperti kapas yang berlalu. Itu nanti kiamat itu Masih jauh. masih jauh. Ya siapa yang menyangka kalau Merak Semeru itu akan seperti itu ya. Bahkan biasa mereka melihat sungai itu, lahar yang ada sungai, lihat hiburan itu. Ini ternyata setelah itu muncul itu dari belakang datang sendiri yang panas itu. Jadi itu contoh kecil dari kiamat ya, yang jauh lebih dahsyat daripada itu. Kalau Gunung Merapi meletus, orang mengungsi ke masjid. Kalau ada tsunami masjid, tapi kalau ada COVID masjid ditutup. Ada COVID? Masjid Malah ditutup. kok bukan Oh, Kalau ada gempa kan ya itulah. Itu anehnya kita seperti itu. Apa memang itu kan masih kan diperdebatkan. Apakah itu betul rekayasa manusia yang sekarang ini? Karena ada itu senjata biologi. Kalau itu benar senjata biologi berarti luar biasa Cina ini. Dan bisa merata hampir ke seluruh planet bumi kan itu. Amerika sudah menggunakan senjata kimia itu sudah berapa puluh tahun yang lalu di Vietnam, tapi tidak seperti ini. Ya korbannya di sana saja. Ini kan menyeluruh kemana-mana dan daya tularnya seperti itu. Kalau itu benar senjata biologi sampai sekarang masih belum ada yang belum ada obatnya, bahkan ini benar-benar rekayasa manusia apa dari Allah kan. Sementara dugaan dari Cina yang buat itu. Ya kalau sudah benar-benar Cina kan berarti Cina punya senjata yang luar biasa, mengalahkan senjata atom. Namun demikian ya kita sebagai orang beriman ya tidak lepas juga atas izin Allah yang seperti itu meskipun jadi manusia. jadi ini diizinkan Allah COVID. Oh iya bisa. Karena manusia ingin begitu kan biarkan, ingin sesat biarkan sesat. Jadi kita diberi pilihan, yang ikut oh silakan, yang tidak silakan.
nanti hari masing-masing. Baik, ini dan kajian kita hari ini ya, mudah-mudahan ya dari kita baca mengambil hikmahnya juga dari peristiwa yang terjadi yang menyusahkan sebagian kita doakan semoga mereka yang gugur dengan gunung ini, karena mati syahid itu tidak hanya di medan perang. Ada manusia yang tenggelam itu termasuk manusia syahid juga, tapi syaratnya beriman ya. Yang tenggelam kebanjiran masuk syahid juga. Tenggelam di lumpur itu masuk syahid. Orang yang kejatuhan bangunan itu juga syahid juga. Ya, hanya syahidnya tentu kelas-kelasnya berbeda, tapi termasuk syahid juga. Kelas tertimur itu dan mati syahid ya. Dan konon juga ada yang aman-aman saja lainnya. Ini satu rumah katanya aman gitu. Aman. Ada yang mengatakan, oh itu karena alim orangnya, ya, ibadahnya kuat. Tapi ada juga yang nafsin, oh karena dia itu darah lafet tentunya. Lafet sehingga dia selamat. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad hamdulillah. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ من الشحط والنار. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر وجمع الوضع والطعون من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين العامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك معصيتك واغننا يا الله بفضلك عمن سواك يا واسع الكرم. اللهم اجعلنا واولادنا وتلامذتنا واخواننا من اهل الخير واجعلهم واياهم من اهل الظلم واهل الضير انك على كل شيء قدير. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك حسن الخاتمة ونسوء الخاتمة أو نختم لنا به الإيمان أو نختم بالخير أجل خير زماننا آخرة وخير أعمالنا خواتيم أخرم أيامنا يوم نلقاك فيه يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله بالتوفيق والهداية والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.